Halo guys, ini setelah pengacoran tapak, kemudian kita pemasangan batu pondasi lajur. Nah, seperti ini dua batu ini ya, bataku. Nah, ini posisinya seperti ini. Ini semuanya guys. Kemudian ikutin benang. Ini benangnya sudah ada kan. Nah, jadi seperti ini. Nah boleh dilihat, ini pondasi utama ya. Kalau 6 besi, pondasi utama. Sementara karena ini dempet guys, ini kan jarak 1,5 meter. Jadi yang belakang ini ngalah. Ini hanya 4 besi, kemudian kecil 4 besi, besi 8 juga, besi 10, cuman 4 seperti itu. Nah ini kondisinya setelah dilakukan pemasangan pondasi ini ya, pondasi tapak. Nah setelah ini kita merangkai besi. Rangkai besi nanti kita akan rangkai di atas ini ya, di atas pondasi jalur ini seperti ini. Nah ini nanti bagian sini tinggal ditutup guys, tutup sebelah sini ya, sebelah sini. Kemudian di situ yang bolong-bolong ditutup. Kemudian pas pengecoran itu nanti sekaligus langsung dicor. Nah seperti itulah agar mengejar kekuatan teman-teman. Nah ini kan pokoknya setiap dinding itu diberi pondasi tapak, diberi pondasi lajur. Nah misalkan, nah ini kan sudah kelihatan guys. Ini nanti ini ruang tamu. Ini ruang tamu ya. Nah ini kesegundukan seperti ini ruang tamu. Nanti setelah pemasangan slup baru nanti diratakan seperti itu. Nah kemudian ini juga, ini satu blok ini kamar. Ini 2,5 kali 2,5 kamarnya. Lumayan mini guys. Lumayan mini ya. Ini rumah mini tipe 40, kemudian 2 lantai tipe 80 jadinya seperti itu. Nah ini benangnya. Nah sebelah sini belum dipasang ya. Nah kemudian ini nanti bagian kamar. Ini 4 kali 3,5 guys. Ini balok sini ataupun pondasi slup dari sini. Ini ke sini. Nah itu batas ini ya. Nah itu batas tiang yang sebelah sini ya. Nah ini yang 6 besi seperti itu. Kemudian ini nanti ini adalah jalur ke dapur ya. Kemudian jalur ke belakang. Ini jalurnya. Ini 1,5 meter jalur ke belakang seperti ini. Nah ini dinding kamar nih, nanti dinding kamar. Nah ini mungkin dapur di sini. Kemudian di belakang sini nanti ada WC. Nah seperti itulah guys proses pekerjaan ya, proses pekerjaan rumah pondasi ini, pondasi wood plat atau pondasi tapak. Tetapi kalau misalkan cuma satu lantai, ini cukup teman-teman. Misalkan seperti ini kan, ini pondasi batu bata ataupun batu batako seperti ini. Nah nanti tinggal diselup di bagian atasnya. Nah seperti itu. Ini belum selesai, tinggal sedikit baru kemudian kita merangkai besi di atas ini ya, di atas ini nanti, di atas balokan-balokan, di atas pondasi jalur ini. Oke seperti itu. Tetap stay di Al-Amin Group agar lebih paham. Ini proses perangkaian besi ya. Kebetulan di daerah proyek kita itu mungkin agak rawan ya, agak riskan. Kemudian ini kita rakit di gudang saya, di gudang bata ringan. Nah jadi setelah perakitan ini baru kita angkut ke lokasi proyek. Nah ini kan saya ada mobil pribadi teman-teman. Jadi kita timbang besi lang. Kebetulan harga besi sekarang mahal. Jadi kita rakit di tempat yang lebih aman teman-teman. Oke seperti itu. Inilah pembesiannya, pembesian balok, pembesian kolom, semuanya kita rakit di sini menjadi rangkaian besi. Kemudian nanti di lokasi itu tinggal kita pasang, itu udah beres ya seperti itu. Oke, kita posisinya masih di lokasi. Nah ini kita sudah mulai merakit teman-teman. Ini kita rakit ataupun kita pasang di bagian slup ya, di bagian slup. Ini tiang-tiangnya, kita pemasangan besi slup. Setelah ini kan pemasangan ini ya, pemasangan papan nantinya. Kemudian ya prosesnya seperti itulah guys. Setelah galer pondasi, cor, kemudian pemasangan pondasi lajur, kemudian pemasangan slup seperti itu. Oke terima kasih telah mampir di Al-Amin. Sebelumnya mohon subscribe-nya, mohon di subscribe.
untuk lebih semangat, saya membuat video tentang pembangunan rumah hunian komersial itu ukuran 5x8 2 lantai tipe 80 jadinya teman-teman. Nah, inilah suasananya seperti ini. Setelah dilakukan proses pemasangan pondasi lajur ya. Pondasi lajur sudah selesai, kemudian pembesian. Setelah pemasangan besi nanti baru dikurung menggunakan papan teman-teman, baru dicor. Seperti itulah kondisinya. Nah, ini sudah dikurung bagian bawahnya ya. Jadi tetap di pondasi itu tetap kita memberikan daging ya di sisi kiri kanannya, jangan sampai langsung ditutup tanah, jangan. Itu harus benar-benar setelah itu harus dicor juga teman-teman. Jadi kondisinya itu memang di setiap titik itu sudah ada ini ya, ada antara tapak sama slope itu ada jarak sekitaran 50 sentian teman-teman. Jadi itu nanti kita tetap isi coran seperti itu. Nah, seperti inilah dirangkai kemudian diikat menggunakan kawat benrat. Ini juga sama teman-teman, untuk bagian dalam itu, slope bagian dalam itu cukup menggunakan 4 besi saja. Kecuali yang bagian pinggir-pinggir itu memang saya menggunakan 6 besi. Itu antisipasinya, cara penghematan, cara agar bangunan kita tidak terlalu boros seperti itu. Itulah hitung-hitungannya, jangan sampai teman-teman salah kaprah. Oh, saya mau kuat, saya mau benar-benar mantap bangunan saya, jadi semuanya menggunakan besi 12 misalkan seperti itu. Nah, jadi harus ada hitung-hitungannya, misalkan tinggi bangunan kita berapa, kemudian lebar bentangnya berapa, itu semuanya harus diantisipasi menggunakan pembesian teman-teman. Jangan sampai salah kaprah, mau kuat tetapi boros. Boleh sih dalam artian ya, masa sih kita harus membuat kolom harusnya cuma 4 besi, ini menggunakan besi 6, ya kan seperti itu hitung-hitungannya. Artinya udah menghemat besi 1 atau 2 atau 3 udah lumayan teman-teman, karena harga besi memang lagi benar-benar naiknya seperti itu. Jangan sampai teman-teman hanya habis anggaran hanya di besi, tiba-tiba proyeknya setempe ataupun berhenti hanya gara-gara hal-hal masalah penyusunan ataupun mana yang bisa dihemat tidak dihemat, mana yang harusnya ditambah besi malah nggak ditambah besi. Itulah pentingnya kita ada teman-teman untuk mewadahi teman-teman yang mau membangun rumah, terutama memang kita lepas kunci ya, dalam artian kita terima bersih, kita beraninya terima bersih, karena memang kita armada, misalkan mobil apa segala macam untuk melansir material itu ada. Kita tidak menerima borongan, hanya upah teman-teman. Kenapa? Karena memang kalau hanya upah, terkadang kendala kita di material kadang lambat, kadang material habis, harusnya kita sudah mulai proses kerja, misalkan ngecor semen belum masuk. Nah, itu yang kita antisipasinya seperti itu. Makanya kita memang lebih dominan terima kunci ataupun kita sampai finishing. Misalkan teman-teman punya budget berapa, mau rumah tipe berapa, itu bisa kita perhitungkan, karena memang kita menggunakan gambar dan menggunakan semuanya di rap seperti itu. Enggak hitung-hitungan perkiraan teman-teman ataupun kira-kira, enggak. Kita memang benar-benar secara profesional, karena kita adalah perusahaan dan juga kita memiliki tim ahli untuk bidang arsitek. Dan itu ya memang tim ahli untuk pembangunan gedung ataupun rumah ataupun gudang, ataupun terutama juga kita menerima pembangunan gedung walet teman-teman. Kita sedang gas-gasnya untuk pembangunan gedung walet full menggunakan bata ringan, dan juga kita bergaransi teman-teman, bergaransi sarang ya. Beda ya kalau hunian sama gedung walet, itu lebih cepat pekerjaan untuk rumah gedung walet, cuman tanggung jawabnya lebih besar karena harus berhasil. Nah, seperti itu. Kalau rumah tinggal kan begitu selesai finishing udah bisa ditempatin deh teman-teman. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.